Ada kesaksian palsu, ada sumpah palsu. Atau gara-gara bapak tuh. Gara-gara bapak minta sumpah palsu, lah banyak kami kena telepon orang. Masya Allah. Itu gara-gara ijazah palsu. Dan itu di masjid ini Pak. Gara-gara pembahas itu alhamdulillah kena telepon kami. Tapi mudah-mudahan malam hari ini insya Allah tak bahas ijazah palsu lagi kita. Karena sudah berlalu. Sumpah palsu sudah. Kemarin kita bahas sumpah palsu, kesaksian palsu, dan perkataan palsu atau dusta. Ketiga-tiga ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Kemarin kita bahas tentang kesaksian palsu. Masuk dalam kategori dosa besar. Kita bahas tentang sumpah palsu yang dua-dua ini mesti berkaitan. Karena seorang saksi pasti sumpah. Dan kalau dia saksi dia palsu, pasti sumpah dia palsu. Dan pasti sumpah dia palsu di sini itu dusta. Kesaksian dusta, sumpahnya dusta. Kedua-dua ini, yang saksi palsu itu dosa besar, sumpah palsu dosa besar, qauladzur perkataan dusta juga dosa besar. Sampai Allah bilang, Nabi bilang dalam hadisnya itu ra'sudzunubi al-kadzibu. Kepala daripada segala dosa itu ya dusta. Kepala daripada segala dosa adalah dusta. Bahkan saking tidak disukainya perbuatan dusta ini, sampai Allah sebut dalam hadis itu hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Jika ada manusia yang berdusta, itu akan dikasih stempel fatubi'a ala qulubihim. Distempel oleh Allah bahwa seorang ini pendusta. Bahkan tidak hanya di hadapan Allah, di hadapan manusia begitu. Tahu kita seorang ini pendusta, maka kita tak akan percaya kepada orang tersebut, bahkan kita label dia pendusta. Maka ada seorang nabi palsu yang dapat stempel tersebut. Namanya Musailamah al-Kadzdzab. Saking pendustanya dikasih label namanya Kadzdzab. Disandarkan dengan nama dia. Nama nabi palsu namanya. Siapa nabi palsu tersebut? Musailamah al-Kadzdzab. Kenapa kok dikasih label Kadzdzab? Saking pendustanya. Jadi itu pembahasan kita yang pada bulan yang lalu. Di malam hari ini kita akan membahas tentang dosa besar selanjutnya. Al-Kabiratul Ashirah. Ada dosa besar yang ke-10 dalam kitab Imam Az-Zahabi ini. Judulnya Az-Zina. Dosa besar yang ke-10 kata Imam Az-Zahabi, Az-Zina. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta tazharuz zina. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai zina itu merebak. Sekarang pertanyaannya, apa yang diartikan dengan zina? Sehingga kalau kita temukan dalam perkataan qaulul ulama atau min aqwalil ulama, dari perkataan para ulama, ada zina mata, ada zina telinga, ada zina lisan, semua punya zina, dan ada zina hati. Zinah lisan, dia berucap sesuatu yang tak baik. Zinah kaki, dia melangkah ke tempat yang tak baik. Zinah tangan, dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Zinah mata, dia melihat sesuatu yang tak baik. Zina mulut, zina hidung, mencium sesuatu yang tidak baik. Yang bukan pada haknya, yang bukan pada tempatnya. Sampai dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, kata para ulama, menukil daripada kalimat Allah dalam Al-Quran yang ditafsirkan oleh mereka. Apa tujuan Allah kasih kita mata? Untuk melihat. Salah kalau hanya sekedar untuk melihat. Karena binatang pun dikasih mata untuk melihat. Kalau maknanya untuk melihat, apa bedanya dengan binatang? Apa bedanya mata kita dengan mata binatang? Kalau hanya gunanya untuk melihat. Maka kata para ulama, gunanya mata yang Allah berikan kepada kita untuk melihat dengan baik. Sesuatu yang baik, yang masuk ke dalam diri kita jadi yang baik, sehingga menjadi sesuatu informasi yang baik. Kalau cuma sekadar melihat, itu tak. Karena binatang pun melihat. Qul li azwajihidna yaghdudna min absarihidna. Kata Allah dalam Al-Quran, katakan kepada wanita-wanita kalian itu jaga pandangannya. Jaga pandangannya.
Katakan juga kepada laki-laki, suami-suami kalian jaga pandangannya, kata dia. Kata Allah begitu dalam Al-Quran. Agar mereka menjaga pandangan mereka dan perempuan juga menjaga pandangan. Katakan kepada istri-istrimu agar menjaga pandangannya. Katakan kepada suami-suamimu agar menjaga pandangannya. Pertanyaannya adalah, apa maksud daripada ayat ini untuk menjaga pandangan? Karena dari pandangan ini, itu muncul perasaan. Kalau orang bisa suka dengan perempuan tanpa melihat, itu agak rancu sedikit. Bisa jadi dia melihat sesuatu tapi dia tak nampak. Tapi kok bisa dia jatuh hati? Karena pendengaran. Itu sebab kenapa perempuan kalau berbicara harus hati-hati. Perempuan itu sebaik-baiknya perempuan itu berbicara secukupnya. Karena kadang-kadang suara itu berbahaya juga. Bagi orang yang tak bisa melihat, ketika mendengar suara yang mendayu-dayu bisa menjadi itu. Nah, ini poin penting kenapa suara perempuan itu dianggap sebagai aurat oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena kalau perempuan berbicara dengan gaya yang mendayu-dayu itu membuat hasrat. Menimbulkan hasrat. Maka bisa dengan telinga, bisa. Karena sumber informasi itu dua. Yang ada pada diri kita nih. Hawas, panca indera. Satu sumber informasi dari mata, yang kedua dari telinga. Maka sesuatu yang masuk yang dipandang yang tak baik itu akan dicerna dengan cara yang tak baik. Mohon maaf. Mata kalau memandang pada sesuatu yang tak layak, yang tak baik, maka akan dicerna dengan tak baik. Yang ditengoknya perempuan tak pakai baju. Maka yang terbesit dalam otaknya akan diganggu oleh iblis itu. Kata setan, nah kau bayangkan tuh, itu bini kau bukan. Setan mengajak kita, Pak. Akhirnya yang terbenam apa? Mohon maaf. Kotoran yang ada dalam otak. Berdasarkan daripada informasi yang diterima, yang diambil atau yang melalui mata tadi. Masuk ke dalam otak. Kalah hati kecil kita, menang nafsu dia. Apa yang terjadi? Mohon maaf, dia melakukan perbuatan yang tidak disukai. Entah itu dia zina, entah itu dia melampiaskan pada hal yang tidak baik. Jatuhnya apa? Zinah mata. Zinah telinga, mendengar daripada perkataan yang tidak baik. Mendengar dari perkataan orang-orang yang tidak baik. Sama. Menyebabkan informasi yang masuk tak baik. Yang kita dengar hanya orang-orang yang bergibah saja. Yang masuk hasil gibah itu. Sehingga ketika masuk dalam diri kita hasil gibah tadi, ada beberapa hal yang muncul dalam benak kita. Satu, su'uzon. Yang kedua, berfikiran negatif, sama dengan su'uzon. Yang kedua itu lebih tepatnya membuat hati kita rusak. Sehingga yang terfikir dalam benak kita satu saja, justifikasi. Mending kalau yang kita justifikasikan itu baik, tapi ternyata buruk. Oh, ternyata si Anu itu selama ini begini. Padahal kita baru dapat sumber informasi dari satu belah pihak. Karena kita sudah percaya terlebih dahulu masuk dalam kategori zina, pendengaran, maksiat. Maksudnya apa? Zina di sini daripada anggota tubuh tadi, maksiat. Kaki melangkah ke tempat-tempat yang tak baik. Pergi ke tempat, mohon maaf, kalau dulu ada namanya doli. Pergi ke sana. Pergi ke tempat-tempat hiburan malam. Yang isinya perempuan semua, laki-laki bercampur baur. Pergi ke tempat perjudian, maksiat, zina. Mulut berucap yang tak baik, mencium yang tak baik, zina. Tangan memegang yang tak baik, yang tak pantas, zina. Mengambil daripada hak orang lain, zina, maksiat. Maka maksud daripada zina dalam anggota tubuh itu adalah kemaksiatan. Dan semua itu disebut dengan kemaksiatan. Nah, ada zina yang lebih berbahaya daripada itu, yang tingkatnya lebih besar. Apa itu? Zina dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki, atau hubungan saudara. Kaum Nabi Lut di bumi hanguskan oleh Allah itu, dihancurkan oleh Allah itu, diazab oleh Allah itu karena itu. Kita na'udzubillah jangan sampai negara kita nih, khususnya negeri kita ini, Riau ini, hanya mendapatkan azab hanya karena perbuatan kezaliman, perzinahan yang tidak normal. Perzinahan yang normal saja diazab, apalagi perzinahan yang tidak normal.
Ancamannya dilaknat oleh Allah. Kalau cuma dilaknat aja, mungkin masih ada benih-benih pertaubatan. Tapi kalau sudah diazab itu mati duluan, kapan mau taubat, Pak? Na'udzubillah, suatu ketika ternyata sudah ramai isi, dibenamkan sama Allah semua di sini. Bisa. Didatangkan banjir dari Kampar ke sini, dibuka semua itu, habis gitu semua, Pak. Pekanbaru ini ikut tenggelam sekali. Mudah saja bagi Allah untuk melakukan hal demikian. Atau dibuatnya api. Riau ini kan rawan dengan kebakaran, kebanjiran. Karena mungkin dari sebelah sana itu airnya tadi. Itu sangat mungkin sekali, Pak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi kadang-kadang kita harus punya perhatian yang besar terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Jangan sepele. Nah sekarang, di tengah ramainya hal seperti ini, Pak. Di tengah ramai-ramainya di negeri kita Riau ini, muncul juga kelompok-kelompok tertentu yang kemudian mohon maaf, berhubungan dan sedara. Tahu Bapak Ibu maksudnya berhubungan itu? Adik-beradik kandung. Kakak suka dengan adik, adik suka dengan kakak. Bapak suka dengan anak, anak suka dengan bapak. Kalau begini, isi manusia di muka bumi ini, itu tinggal tunggu satu saja, Pak. Tinggal tunggu kehancuran dari Allah. Ada 3 syarat kebinasaan yang akan Allah berikan kepada satu negeri itu. Satu di antara 3 syarat tersebut itu kemaksiatan yang merajalela. Pertanyaannya adalah, apakah perzinahan itu bagian daripada kemaksiatan? Itu lumbung kemaksiatan. Sampai Nabi bilang dalam hadisnya begini, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, la taqumus saa'ah, sampai kalian akan melihat orang melakukan pernikahan, perzinahan di tengah jalan. Bak binatang. Apakah binatang itu mau melakukan hubungan badan? Mohon maaf, ayam. Ayam berhubungan badan di mana letak, di mana dia mau dibuat. Ini manusia seperti itu sekarang. Di Eropa memang itu perbuatan mereka. Uniknya Pak, di Australia itu kalau Bapak Ibu lihat satu taman, di taman itu Bapak Ibu, di taman itu, siapapun yang sudah masuk ke taman itu, mereka bebas melakukan apapun asalkan tidak berzina hubungan badan. Mau berpelukan, mau berciuman lebih daripada itu silahkan. Tapi kalau berhubungan badan tidak boleh. Polisi melarang mereka ciuman, polisinya masuk penjara. Coba bayangkan. Di Belanda, anak di atas umur SMA, itu mereka sudah harus punya privasi sendiri. Itu kalau anak sudah masuk dalam kamar, orang tua tidak boleh ganggu privasi anak. Mau ngapain dia, kayak dia mau nonton video tidak baik, kasih segala macam, itu haknya dia. Kalau orang tua ganggu, maka orang tua boleh dipenjara. Coba bayangkan. Ini kalau sempat sistem seperti ini diadopsi, dari luar masuk ke Indonesia, ini westernisasi, kebarat-baratan. Kita sedang meniru gaya barat itu Pak. Kita ambil contoh ya. Orang sekarang, perempuan, itu lebih senang terbuka daripada tertutup. Dulu laki-laki pakai celana pendek, sekarang udah banyak bapak-bapak pakai celana pendek malu. Sekarang pakai celana panjang. Dulu perempuan pakai celana panjang, malu dia pakai celana pendek. Karena balik dia Pak. Bangga dia pakai kolor aja. Bangga dia Pak. Bahkan tank topnya, celana pendek nampak paha. Itu bangga sekali itu Pak. Kalau kita tegur, apa kata dia? Jangan curi-curi pandang. Kalau mau pandang, pandang aja sekali kata dia. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Tidak ada rasa malu. Sampai Nabi kata nanti di akhir zaman itu akan hilang lenyap daripada manusia itu rasa malu. Dan itu sekarang sudah terbukti Pak. Tidak ada malu-malunya mereka mohon maaf berpelukan di depan umum yang bukan suami istri. Sedangkan suami istri saja. Suami istri. Dalam etikanya itu dilarang oleh Nabi bermesraan di depan umum. Dilarang. Suami istri. Lah ini bukan suami istri. Entah suami orang, entah istri orang. Dia pelukan Pak. Itulah model perzinahan sekarang. Maka kata Nabi, zina ini kelak di akhir zaman akan merebak. Kita lihat sekarang. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Dulu kita nih kena sindrom para artis. Para artis itu kadang-kadang membawa, ya sebagian lah di antara mereka, membawa perilaku-perilaku yang buruk. Apa contohnya? Berpakaian-pakaian yang tidak baik. Kadang-kadang kasus-kasus mereka diviralkan di televisi dan ditonton. Kita ambil contoh saja. Apa namanya? Silet. Apa kepanjangan silet itu?
Silet, selebriti, pokoknya itulah. Nah, itu pokok terserah lah. Pokoknya tentang berita selebriti. Mau rumah tangga dia hancur, dapat di situ. Mau dia selingkuh, ada di situ. Semua ditampakkan sekarang, Pak. Uniknya banyak ibu-ibu yang nonton itu. Coba bayangkan. Jadi kadang-kadang kita nih kalau melihat kasus-kasus sekarang ini, ya Allah ya Rabbi, seolah-olah kiamat itu seakan-akan dekat saja. Apa sebab? Iman tak ada, ilmu remah, ilman lemah, rasa malu hilang. Yang terjadi pada diri mereka, mohon maaf Pak, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka layak seperti binatang, bahkan lebih daripada binatang. Kenapa demikian? Qulubuhum la yafqahun. Mata mereka, hati mereka, telinga mereka, semuanya itu tidak mereka gunakan pada tempatnya. Sehingga mati hati mereka. Mereka tak menerima mau'izah, kebijaksanaan agama. Sehingga mati hati ini. Kata Allah, kalau sudah mati hati itu dan manusia melakukan kemaksiatan, balhum adal, lebih berbahaya, lebih sesat daripada binatang itu sendiri. Maka mohon maaf Bapak Ibu, perkataan Nabi itu tak mungkin tak terbukti, pasti terbukti. Apa contohnya? Dulu ada doli. Doli itu Pak, mohon maaf ya, mereka badan PSK itu sembunyi-sembunyi. Ada tempatnya, tidak terang-terangan. Sekarang namanya PSK online. Prostitusi on. Dulu kita harus datang ke Surabaya kalau mau pesan. Kalau sekarang tak perlu. Ada di online, namanya prostitusi online. Jadi apa? Sarana semakin diperdekat Pak. Pasar kemaksiatan semakin dimudahkan. Dan ini na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan dulu Pak, ada yang disebut dengan ayam kampus. Nah, ini Bapak Ibu, Bapak jangan pula mencari tahu ya. Ayam kampus ini perempuan-perempuan, dia mahasiswa, tapi mohon maaf, jangan tersinggung, mahasiswa, tapi mereka menjual diri mereka hanya untuk mendapatkan duit. Dengan berbagai macam alasan. Memang tidak semua Pak, tapi ada sebagian kecil di antara mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Tapi itu jelas sudah mencoreng. Yang mereka buat adalah zina. Sekarang pertanyaannya, apakah zina itu harus sampai berhubungan badan? Ustaz? Tidak. Berciuman, zina, berpelukan, zina, duduk berduaan, zina. Duduk berduaan, zina. Namanya berhalwat. Yang ketiganya siapa? Syaitan. Apa kata syaitan? Udah pegang aja tangan, kan cuman pegang tangan aja. Setelah pegang tangan dipegang, lain yang dibuat. Maka jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Maka pezinahan. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kata Allah, jangan kalian coba-coba mendekat zina. Ini mendekat Pak. Mendekat itu kata para ulama belum melakukan. Tapi baru mendekati. Kita ambil contoh. Datang ke tempat prostitusi. Meskipun tak berzina, tapi kan mendekat. Yang kedua, datang ke tempat barbar. Barbar itu apa ya? Diskotik. Yang di dalamnya banyak laki-laki perempuan yang bercampur aduk. Yang mohon maaf, yang bukan membuat kita malah semakin jauh dari maksiat, tapi membuat kita semakin dekat dengan maksiat. Atau ladang kemaksiatan. Itu berbahaya atau tidak? Bagi orang yang tidak punya iman yang kuat, berbahaya. Tampak satu, mak, tante-tante gaul. Tengok satu, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun, kata Allah. Membunuh tak boleh kecuali yang sudah ditentukan, yang dibenarkan. Kemudian mensekutukan Allah tak boleh. Berdoa selain Allah tak boleh. Tapi ada kalimat itu yang digandeng dengan Allah dengan kalimat dua tersebut, wala yaznun. Hei manusia, orang-orang beriman, jangan kalian berzina. Jangan zina mata, jangan zina hidung, jangan zina mulut, jangan zina kaki, jangan zina tangan, jangan zina hati.
Kenapa? Dari situ Pak, mulai zinahnya dari situ. Kami Ustadz tidak ada pegangan, cuma duduk bareng aja. Hari ini duduk bareng, besok pegang tangan, besok lebih daripada itu. Jadi Bapak Ibu yang punya anak laki-laki dan perempuan, tolong dikasih batasan Pak. Kalau dia berbaur dengan laki-laki, kalau bisa dilarang. Kalaupun sulit, tolong betul dikasih batasan. Orang tua harus tegas dalam urusan ini Pak. Jangan sampai nanti menyesal di akhir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba. Kata Allah, yang melakukan perbuatan tiga tadi, berdoa selain daripada Allah atau syirik kepada Allah, yang kedua membunuh manusia yang tidak haknya untuk dibunuh, yang ketiga dia berzina, Allah lipat gandakan atas mereka azab kelak di hari kiamat. Wa yakhlud fihi, dan akan kekal mereka di dalamnya illa man taba, kecuali mereka yang bertaubat. Jadi Bapak Ibu, persoalan zina ini tidak main-main. Kemudian ayat selanjutnya, az-zani waz-zaniyatu fajlidu kull az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina cambuk sampai berapa kali? Mi'ata jaldah. 100 kali cambukan. Kalau dulu cambukannya dengan pelepah kurma. Kalau sekarang cambukannya bisa menggunakan pohon kelapa sawit. Kan ada duri-duri tajam tuh Pak. Hampir mirip Pak. Dengan begitu Pak, 100 kali pukulan. Kalau seandainya di 100 pukulan terakhir itu dia masih hidup, da'hu an ya'ish, kata Nabi, biarkan dia hidup. La'allallaha yaqbal taubatahu, semoga Allah menerima taubat dia. Tapi sebelum itu, sebelum 100 kali pukulan itu dia sudah meninggal, jangan diteruskan sampai 100. Tidak boleh, karena dia sudah meninggal. Kalau dilanjutkan berarti dia menyiksa mayat. Tapi Pak Ustadz, sebelum 100 dia kabur Pak Ustadz, sempat dia bisa melarikan diri. Kata Nabi, tak usah dikejar. Satu ketika sahabat Nabi ada yang mengejar dan dipukulnya Pak sampai mati, dilemparnya batu sampai mati. Kata Nabi, andai kata ketika dia lari daripada kita tadi dan dia sudah bertobat kepada Allah dan Allah terima taubatnya, kita berdosa karena kita membunuh orang yang merdeka. Meskipun sebelumnya dia bermaksiat, tapi kita kan tidak tahu. Maka kata Nabi, kalau dia umur di pukulan yang misal ke 80, kabur dia Pak, lari dia. Kata Nabi, tidak usah dikejar. Persoalan zina ini, pernah seorang sahabat datang kepada Nabi gini, ya Rasulullah, inni zanaitu. Kata Nabi, la'allaka qabbalta, paling ente cium-cium aja. Ya Nabi, inni zanaitu. Ya Rasulullah, kami berzina. Kata Nabi, la'allaka lamasta, paling ente raba-raba aja. Ya Rasulullah, inni zanaitu. Datang ketiga kali. Apa kata Nabi? Dipanggil Khalid bin Walid, ikat pemuda ini, kemudian rajam dia. Kenapa Nabi sampai 3 kali kata la'allaka lamasta, la'allaka qabbalta, paling yang tercium, paling yang terpegang-pegang, paling yang teraba-raba aja. Kenapa Nabi katakan begitu? Nabi ingin katakan persoalan aib, persoalan zina, kalau tidak ada yang mengetahui dan cepat kita bertobat, jangan pernah ungkapkan zina itu. Jangan pernah ungkapkan. Cukup engkau yang tahu aibmu dengan Allah, selesai. Kata Nabi, aib itu tak perlu ada orang lain yang tahu. Sekalipun persoalannya dalam pernikahan. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini disepakati oleh para ulama. Memahami hadis tersebut. Nabi bilang, kalau punya aib, sembunyikan sedalam-dalamnya dan bertobatlah kepada Allah. Jadilah orang yang baik setelahnya. Tapi kalau ada yang mengetahui dan tahu dia, maka dia memang harus. Yang kedua, hukuman bagi pelaku zina di dunia ini harus dikeluarkan dari kampung. Kalau tidak dikeluarkan dari kampung, dia akan kampung tersebut yang akan mendapatkan azab. Illa man taba, kecuali dia betul-betul bertobat dan kita bisa pastikan dia bertobat. Ini mohon maaf Pak ya. Ini RT RW penting nih Pak untuk mengetahui hal demikian.
Kadang ada kos-kosan yang kita tidak tahu isinya siapa. Rupanya perempuan, bolak-balik laki-laki ke sana. Pastikan betul Pak, di kampung kami pernah terjadi Pak. Bolak-balik laki-laki datang ke situ. Kita curiga, siapa laki-laki ini? Setelah ditanya alasannya sepupu. Sekalipun sepupu sebenarnya, mereka bukan sepupu nih Pak, mohon maaf Pak. Sepupu itu boleh nikah. Sepupu baik dari sebelah ayah maupun sebelah ibu boleh nikah. Jadi sangat mungkin Pak, mohon maaf. Sedangkan hari ini saja, sedangkan kakak dengan adik aja bisa berhubungan. Coba bayangkan. Itu jelas dosa besar itu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kita ini sedang menunggu, seperti sedang menunggu azabnya Allah dengan perbuatan-perbuatan keji al-fakhs yang hari ini terjadi. Sampai Nabi bilang dalam hadisnya itu, ada 5 tanda kiamat itu. Satu diantaranya itu, wa tazharul fitan, munculnya fitnah-fitnah. Nah kata Nabi dalam hadis yang lain, fitnah yang nampak itu, wa tazharul fakhs, munculnya perbuatan-perbuatan yang keji. Salah satu di antara perbuatan keji itu apa? Ya ini Pak, perzinahan itu. Jadi persoalan zina Pak, jangan diremehkan Pak. Ini ada janda, rumah dia janda, 1 anak, suami dia meninggal, atau entah kemana suami dia, bolak-balik laki-laki datang ke sana, langsung tanyakan siapa dia. Kalau dia sudah nikah, minta surat buku nikah dia. Kalau dia nikah siri, minta bukti saksi yang nikah siri itu siapa. Karena jangan sampai satu kampung yang diazab oleh Allah hanya karena perzinahan 1 orang. Karena sekalipun di kampung itu ada ustadz dia, ada dai dia, ada alimnya di situ. Kalau ada perbuatan zina, zinahan secara itu, tidak tahu kita, itu dilaknat oleh Allah 1 kampung Pak. Ustadz-ustadznya pun ikut dilaknat sekali. Jadi azab itu datang, tak memandang Pak. Kenapa tak memandang? Karena perhatian itu penting. Jadi Allah tidak mungkin mengasih azab itu langsung dipilih-pilih aja dulu. Tidak, langsung dikasih. Buat apa tujuannya? Biar manusia itu, masyarakat itu memperhatikan. Sadar dia dengan perbuatan itu. Maka jangan remehkan kemaksiatan, terkhusus pada persoalan zina. Kemudian kata Allah, "Wala ta'khudz bima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin." Biarkan orang-orang mukmin melihat ketika dicambuk itu. Bayangkan Pak, orang yang melakukan perzinahan itu layaknya dihukum terang-terangan. Kenapa kok dihukum terang-terangan? Biar semua orang-orang beriman ini menyaksikan. Begitulah perbuatan yang harus diazab bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Itu baru di dunia Pak. Bagaimana ketika di akhirat? Allah kasih azab. Kecuali Allah terima taubat dia. Maka ada seorang pemuda yang memang gemar berzina, tapi betul-betul bertaubat karena Allah. Allah terima taubatnya. Wa adkhalahu fil jannah, dimasukkan ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persoalan zina itu bukan persoalan main-main. Hari ini persoalan zina itu persoalan biasa. Dipandang oleh manusia sebagai persoalan biasa. Dulu tabu bagi orang tua melihat anak dia berbonceng dengan laki-laki lain. Anak perempuan dia tabu. Sekarang malah disuruh. Kata bapaknya, "Nak, mana kawan laki-laki kau tak datang-datang?" Uniknya lagi, kadang-kadang bapak dia kasih izin. "Mau kemana kalian?" "Kami mau nonton bioskop Pak." "Ah ya, jangan malam-malam ya." Jadi bapak dia yang kasih izin. Dulu Pak, zaman orang tua kami dulu itu. Rumah kan rumah panggung Pak. Zaman dulu tuh rumahnya rumah panggung. Apalagi di kampung-kampung tuh Pak. Mau nengok anak gadis orang tuh susah. Dia pakai SMS. Apa SMS-nya? Tonjol dari bawah Pak. Ditunjol kaki dia di kamar tuh, itu tandanya SMS tuh. Dijuluk, bukan dijapur, terserah apa namanya kan. Tak gitu. Itu isyarat itu. Coba bayangkan. Kode. Begitu zaman dulu Pak, saking susahnya. Kalau sekarang enggak.
Pergilah, jangan malam-malam ya, kata orang tua dia. Uniknya, kadang orang tuanya mohon maaf, yang tanya, nak, udah umur segini kau ndak punya pacar lagi nak, apa tak ada yang suka sama dirimu? Sampai dibegitukan sama orang tuanya sekarang. Artinya memang orang tuanya nyuruh dia berzina. Kalau sudah menyuruh pacaran berarti menyuruh berzina. Kalau sudah menyuruh anak berpacaran berarti sedang menyuruh anak berzina. Maka besok jangan begitu lagi. Nak, kapan kau mau nikah? Senang. Langsung nikah kan Pak. Pokoknya nak, kalau kau bonceng dengan laki-laki lagi, besok bapak nikahkan lagi. Tapi Pak, saya masih SMP Pak, lantaknya. Kalau perlu jangan. Masuk pesantren. Jadi seolah-olah pesantren itu tempat penitipan makhluk-makhluk yang jahat gitu. Ya, na'udzubillah itu mah, na'udzubillah. Kembali kepada poin tadi. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ayyu dzanbi a'zam 'inda Allah ta'ala? Qala an taj'alu lillahi niddan wa huwa khalquk. Fa qultu in dzalika li'azim, la 'azimun. Thumma ayyun qala an taqtulu waladaka khasyata an yu'attib. Qultu thumma ay? Qala an tazni bi khalilati jarika. Dan ini pernah terjadi. Kata Ibnu Mas'ud kepada Nabi, apa dosa yang paling besar? Satu, menjadikan Allah itu sekutu bagi Allah, menjadikan sekutu bagi Allah. Allah punya kawan. Artinya berdoa selain daripada Allah, bersumpah selain daripada Allah, itu masuk dalam kategori itu. Mengharap selain daripada Allah, meminta pertolongan selain daripada Allah. Yang kedua, membunuh anak takut akan kemiskinan. Contohnya, ini mohon maaf nih, banyak terjadi nih Pak, sangat banyak tadi. Orang tua yang membuang bayi. Kalau tak mau punya anak, jangan buat anak. Ini anak dibuat, setelah jadi anak ditaruh di tong sampah. Itu pelaku seperti ini mohon maaf Pak, betul banyak kita temukan. Baik di Riau, di Jawa, di kota-kota. Kadang anak ditaruh di depan pintu orang. Di depan rumah orang. Kadang di tong sampah ditaruhnya Pak. Kadang dibunuhnya. Ya Allah ya Rabbi. Termasuklah pelaku yang suka melakukan pengguguran. Menggugurkan apa namanya? Janin. Itu dosa besar. Dosa besar. Sama dengan dosanya membunuh. Kalau menyia-nyiakan sama Pak. Pengkhianat kata Allah. Orang yang tidak bisa menerima amanat dan dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Allah kasih dia anak dalam bentuk amanah, dia khianati kepada Allah. Dosa besar, dosa besar. Apalagi berkhianat kepada Allah. Coba bayangkan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Terlalu banyak persoalan-persoalan seperti ini yang kita temukan. Nah itu kita membunuh anak, menyia-nyiakan anak, kemudian kita buang anak, hanya takut kemiskinan. Ingat, anak yang diberi, setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, yang dilahirkan ke muka bumi ini, punya masa sendiri, punya rezeki sendiri, punya kehidupan sendiri. Kalau Allah kata dia tetap hidup, hidup. Kalau Allah kata dia mati, mati Pak. Itu harus keyakinan umat orang-orang beriman. Nah yang ketiga, kata Nabi, antasni bi khalilati jarika, berzinah dengan anak tetangga. Berzinah dengan anak tetangga. Ini banyak maknanya Pak. Makna lainnya, seorang suami yang sudah resmi menikah berselingkuh dengan istri tetangga. Ini ada lagunya Pak. Selimut tetangga, hangati dirimu kata dia kan. Itu lagu tak betul. Dan itu dinyanyikan. Yang seperti ini na'udzubillah. Masih mending Pak lagunya Ahmad Dhani itu Pak. Istri pertama marah, istri kedua nikah, istri tiga kata dia. Nah ini lain cerita Pak. Menikah dengan berzinah dengan anak tetangga. Maksudnya apa? Menikah dengan perempuan-perempuan. Uniknya Pak. Kalau perempuan yang diselingkuhi itu belum punya suami, berarti masih dalam kategori perawan gitu. Bik. Maka dia tetap berzina.
Tapi yang lebih besar dosanya berselingkuh dengan istri orang. Ini tolong perhatikan yang sudah punya istri. Orang yang berselingkuh dengan istri orang dosanya banyak. Satu, berdosa pada diri dia sendiri, berdosa pada istri dia, berdosa pada suami orang, berdosa pada istri orang. 4 dosa sekaligus. Kalau dia berzina, berselingkuh dengan perempuan yang belum menikah, dia mungkin tak sebanyak itu dosa dia, tapi tetap berdosa, tetap zina. Dan sekarang kita tengok Pak, itu menjadi tren. Uniknya pelaku-pelaku itu, mohon maaf jangan tersinggung. Kadang-kadang pelaku-pelaku itu kadang-kadang orang-orang yang mengerti. Berita-berita, si fulan ditangkap di hotel dengan istri orang. Coba bayangkan. Anggota ini anggota dewan tertangkap misalkan. Ya Allah ya Rabbi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitulah kondisi kita Pak. Apa pemicu mereka berzina? Pemicu mereka berzina ini Pak, mata. Apa pemicu mereka berzina? Ini Pak, telinga. Apa pemicu mereka berzina? Iman mereka tak ada. Apa pemicu mereka berzina? Ilmu mereka tak ada. Apa pemicu mereka yang lebih besar berzina? Mereka tak takut dengan Allah. Tidak takut Pak dengan Allah. Uniknya, mereka yang mengerti agama, mereka yang berilmu, mereka yang melakukan perbuatan demikian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi perhatian bagi kita, agar kita bisa menjaga tetangga kita, keluarga kita, lingkungan kita, orang tua kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, keluargamu, tetanggamu, orang tuamu, lingkunganmu. Yang paling kecil yang harus kita jaga, keluarga kita. Yang paling harus kita jaga lagi, anak-anak kita. Jangan sampai di tengah hiruk pikuk perzinahan yang marak ini, anak kita na'udzubillah, summa na'udzubillah, menjadi pelaku daripada itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita dihindarkan daripada perbuatan-perbuatan fahsy. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.